Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka Wilang hadir kembali menemani Anda, tentunya bersama saya Bagus. Selamat datang buat kalian yang baru bergabung. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang akan diupload pada setiap harinya. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya yang berjudul Teror Hantu Penagih Hutang. Sebelum masuk ke inti cerita, sebagai disclaimer, mengingat kisah yang akan saya bawakan ini berkaitan dengan kasus kriminal asli, maka di sini saya akan menyamarkan semua nama tokoh yang ada. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun. Tujuan saya bawakan cerita ini adalah hanya untuk pembelajaran semata. Apabila ada pihak yang tersinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Mei 2023. Pagi itu, suasana kota begitu cerah. Secangkir kopi menemani Wahyu dalam tugas patroli pagi. Di sebelah kopi, juga ada jajanan koci-koci dan nogosari. Perlahan Wahyu menyeruput kopi dan makan koci-koci. Perut yang lapar kini sudah penuh terisi. Wahyu adalah seorang anggota kepolisian yang bertugas di Lekok, Pasuruan. Beliau dikenal baik pada warga dan selalu sigap dalam menangani setiap kasus atau keluhan warga. Bulan Mei ini, judi online mulai marak di kalangan masyarakat. Wahyu sudah memperingatkan masyarakat agar jangan pernah sekalipun berurusan dengan judi, baik itu judi online, judi bola, judi sabung ayam, judi burung dara, dan jenis-jenis judi lainnya. Untuk urusan judi sabung ayam dan burung dara, memang Wahyu bisa langsung memantau dan mengontrol warga. Namun urusan judi online, beliau tidak bisa mengontrol karena permainan ini dimainkan di handphone masing-masing orang. Sebagai seorang polisi, Wahyu sebenarnya sudah khawatir dengan fenomena judi online yang marak. Tapi apa mau dikata, beliau bukan petinggi di Polda ataupun di Mabes Polri. Beliau hanyalah seorang polisi di Polsek. Namun, ia tetap memberikan layanan semaksimal mungkin dalam hal apapun. Ini terbukti ampuh. Kini angka perjudian di area tugas Wahyu bisa dibilang sangat minim, bahkan hampir nol. Minggu, Juni 2023. Wahyu menghadiri undangan pernikahan kawan lamanya. Saat sedang makan, tiba-tiba HP Wahyu berdering. Ia segera mengangkat HP-nya dan terdengar suara dari balik telepon. Assalamualaikum Pak Wahyu. Pak, saya mau lapor. Kami di sini menemukan karung putih berisi mayat seorang laki-laki. Mohon untuk segera ke sini, Pak, ujar orang di balik telepon tersebut. Untuk lokasi ditemukan mayat itu di mana ya, Pak? Tanya Wahyu. Mayatnya diletakkan di area makam Gunung Debu, Desa Telaga. Ini saya kepala desa Telaga, Pak, ujar Pak Kepala Desa dari balik telepon. Baik, Pak, saya akan segera meluncur ke TKP, ujar Wahyu sigap. Wahyu segera menghabiskan makanannya dan segera meluncur ke TKP. Tampak jalan desa Telaga yang berliku, naik turun melewati perkebunan jagung, sengon, dan tebu milik warga. Suasana desa tampak sepi, hanya tampak beberapa orang saja yang berada di kebun. Wahyu sedikit memacu motor cross miliknya agar segera sampai ke area lokasi mayat misterius tersebut ditemukan. Dari kejauhan, makam Gunung Debu, Desa Telaga sudah terlihat. Tampak sekitar 75 warga lokal yang berkerumun di area penemuan mayat tersebut. Wahyu segera memarkirkan motornya dan masuk menerobos kerumunan warga. Permisi, Pak, permisi, polisi mau lewat, ujar Wahyu santai ke warga desa. Semua orang pun membuka jalan untuk Wahyu. Wahyu pun segera mendekat mayat tersebut. Ada sekitar 9 anggota polisi yang juga standby. Wahyu segera memperhatikan karung tersebut, lalu kemudian memakai sarung tangan. Wahyu melihat karung putih berukuran 50 kg untuk beras tergeletak di sana. Posisi mayat di dalam karung tampak tertekuk. Wahyu tidak berani memegang mayat tersebut dan menunggu dari tim forensik saja yang memang ahlinya untuk mengurusi mayat seperti ini.
Beberapa menit kemudian, datang polisi bagian forensik dan petinggi polsek. Mereka segera mengevakuasi mayat yang ditemukan tersebut menuju rumah sakit Purut. Mayat tersebut dengan hati-hati dimasukkan ke dalam karung. Tak lupa, Wahyu memasang polis lain atau garis polisi di sekitar TKP. Sambil memasang garis polisi, Wahyu berkata, "Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan dekat-dekat garis polisi ya, agar tidak merusak TKP dan agar memudahkan polisi untuk melakukan penyelidikan," ujar Wahyu. Tetapi nampaknya perkataan Wahyu tersebut tidak digubris. Masih banyak warga yang maju untuk melihat bekas TKP. Mobil pembawa jenazah segera pergi dari lokasi, disusul mobil Kapolsek, Kapolres, dan juga yang terakhir mobil tim forensik. Sirine dibunyikan agar mayat misterius tersebut cepat sampai di rumah sakit. Ini bertujuan untuk mengejar golden hours pembunuhan. Jadi semakin cepat mayat tersebut diotopsi, maka semakin baik. Sementara semua orang sudah menuju rumah sakit, Wahyu masih standby di lokasi pembunuhan hingga beberapa jam. Orang-orang yang menerobos garis polisi pun kembali diperingatkan oleh Wahyu. Tapi warga masih kepo dan ingin mendekat. Akhirnya, karena capek dengan ulah warga, Wahyu pun nyeletuk, "Awas loh, kalau kalian dekat-dekat dan menginjak darahnya, dia akan datang untuk menggentayangi kalian dan mendatangi rumah kalian satu persatu." Tentu, hal itu efektif dan warga pun mundur hingga lokasi TKP bisa terjaga dengan baik. Bau busuk mulai menyeruak dari balik masker yang dikenakan oleh Wahyu. Padahal, mayat tersebut sudah dibawa sejak beberapa jam yang lalu. Warga yang tadi mengerubungi TKP juga sudah bubar perlahan karena bau busuk yang ditimbulkan di lokasi tersebut. Aneh, mayatnya sudah diangkut kok, bau busuknya masih ada, ujar Wahyu sambil melepas sarung tangannya. Beberapa menit kemudian, atasan Wahyu menelpon. "Halo Wahyu, segera meluncur ke rumah sakit ya, mendampingi orang PHL," kata sang atasan. "Siap dan laksanakan," ujar Wahyu. Ia pun bergegas memacu motornya ke rumah sakit Purut, Pasuruan. Sesampainya di sana, suasana rumah sakit tampak sepi karena sudah malam juga. Ia lalu ngobrol-ngobrol dengan divisi PHL. "Gimana Pak, keadaan jasadnya? Apa sudah ada keluarga korban yang menghubungi?" tanya Wahyu ke petugas PHL. "Belum Pak Wahyu, ini belum ada keluarga yang datang. Korban saya perkirakan berusia sekitar 63 tahun. Mayatnya dilipat dalam karung. Ada beberapa bekas luka memar di kepala akibat benda tumpul. Ada pembengkakan juga di area belakang kepala. Ia tadi mengenakan sarung motif kotak-kotak dan jaket coklat," ujar orang PHL tadi. "Oh begitu, terima kasih Pak atas detail informasinya. Besok saya juga akan ikut mencari pelaku setelah pikir jaga kantor," ujar Wahyu. Tiba-tiba, Wahyu mendengar suara orang sedang merintih kesakitan. Suara tersebut berasal dari kamar mayat. Namun Wahyu tidak menggubris suara itu. Ia lalu menanyakan lagi ke PHL. "Pak, kasihan korban ini. Apa belum ada yang mencari korban waktu pengumuman tadi?" tanya Wahyu. "Belum Pak, tapi saya ada ide. Gimana kalau kita buat arwah ini bergentayangan menghantui orang-orang yang punya salah dan hutang sama dia?" ucap PHL. "Maksud Bapak mengaktifkan jin korinnya?" ucap Wahyu mengoreksi. "Ya, maksud saya itu. Ya sudah, tolong carikan jeruk nipis. Kecil saja, mau saya teteskan satu tetes ke jasad ini," ujar PHL sambil nyengir. Wahyu, yang memang penasaran dengan jin korin yang ada di tubuh misterius itu pun keluar dan beli minum, sama cari jeruk nipis di sekitaran. Mungkin saja ada. Ternyata benar. Setelah beli minuman ringan beberapa botol, Wahyu menemukan jeruk nipis yang tergeletak jatuh dari pohonnya. Maklum, Pasuruan adalah wilayah subur, jadi mudah menemukan buah apapun. Setelah menemukan jeruk nipis itu, Wahyu kembali ke ruang mayat sambil membawa minuman. "Ini jeruknya dan ini minuman untuk Bapak," ujar Pak Wahyu ke petugas PHL. Petugas PHL pun menerimanya, dan ia masuk sebentar ke kamar mayat untuk menyiprati satu tetes jeruk nipis ke tubuh mayat tersebut.
lalu mendokumentasikan mayat tersebut sesuai tugasnya. Belum selesai memfoto mayat, tiba-tiba komandan datang dan memerintah, "Ayo semua, ini dibawa ke rumah sakit Porong saja untuk segera diotopsi lebih lanjut. Lalu kalau ada keluarga yang telepon, segera suruh ke rumah sakit Porong. Di sana banyak ahli forensik yang mumpuni dan juga ada pendinginnya. Ayo cepat laksanakan," perintah komandan. Semua bawahan pun dengan kompak menjawab, "Siap laksanakan." Lalu datanglah beberapa PHL dan petugas lain yang membawa dan mengawal mayat tersebut untuk dirujuk ke rumah sakit Porong untuk diotopsi. Wahyu yang bukan bagian investigasi forensik hanya bisa standby di rumah sakit, menunggu kabar dari keluarga korban yang malang. Pikirannya sibuk merangkai kata-kata dan menyusun rencana agar ia bisa meredam kesedihan dari keluarga korban. Akhirnya Wahyu pun keluar ke rumah sakit lagi untuk membeli roti dan juga minuman teh dalam kemasan. Ia juga menyiapkan tisu, kalau-kalau air mata keluarga korban pecah tak terbendung. Wahyu paham bahwa tugas polisi bukan hanya melindungi, tapi juga menolong dan mengayomi. Ia standby sampai tengah malam tiba. Saat tengah malam, di halaman depan dekat taman, ia kembali dikejutkan oleh suara rintihan misterius. "Aduh, aduh, sakit, kepalaku sakit," ujar suara tersebut. Wahyu tidak menghiraukan suara itu dan lanjut ngopi untuk mengusir kantuk. 1 jam kemudian, tepatnya jam 1 malam, suara tersebut terdengar lagi. "Aduh, aduh, sakit, kepalaku sakit." Wahyu mulai merinding juga, tapi ia tak menggubrisnya dan lanjut menikmati malam. Tepat jam 1.30, suara tersebut hadir lagi. Kini ia menyebutkan nama. "Aduh, aduh, kepalaku sakit, kepalaku berdarah, dipukul Amil," ujar suara tersebut. Wahyu langsung mencari sumber suara tersebut, tapi tidak ditemukan. Satu-satunya yang ia temukan adalah kucing belang yang sedang membawa ikan pindang. Entah nyolong di mana tuh kucing. Akhirnya, Wahyu pun kembali duduk lagi dan kali ini ia sangat mengantuk dan akhirnya ia tertidur pulas. Sekitar jam 3 pagi, tiba-tiba ada suara ribut di depan. Wahyu pun terbangun dari tidurnya. "Di mana? Mana paman saya? Di mana jasad paman saya, Pak?" ujar Nurul sambil menangis. Wahyu pun segera menghampiri Nurul dan menenangkan. "Tenang, Dek Nurul. Jasad paman kamu sudah dibawa ke rumah sakit lain guna otopsi. Kamu tenang dulu ya. Sabar ya, Dek," ucap Wahyu sambil menyodorkan minuman ringan dan roti. "Tapi Pak, bule saya lemas di rumah. Ia mau jasad paman segera dipulangkan ke rumah," ujar Nurul sambil mulai menangis. "Iya, nanti kami janji. Jenazah akan dikembalikan dalam kondisi bersih dan utuh. Kami perbaiki dulu ya kondisi jenazah yang rusak. Kami juga memburu pelaku pembunuhan paman kamu, supaya bule kamu lega," ucap Wahyu sambil kembali menyodorkan minuman ringan dan roti. Nurul pun menerima minuman dan roti itu, tapi ia memegangnya saja. Wanita muda itu diliputi perasaan duka yang sangat mendalam, hingga untuk minum pun ia tak sanggup. Wahyu segera menelpon petugas PHL Porong untuk mengabarkan bahwa keluarga sudah datang. Ia juga menginfokan bahwa korban meninggal bernama Sapri, berusia 60 tahun, warga Kecamatan Nguling, Pasuruan. Para petugas yang berada di Porong pun nampaknya sudah selesai otopsi dan akan segera mengirimkan jenazah ke rumah duka. Kabar dari para petugas PHL pun diteruskan oleh Pak Wahyu kepada Nurul. Dan Nurul saat itu bisa sedikit lebih tenang, walaupun ia masih sangat bersedih karena sang paman tiada. Setelah agak reda tangisnya, Nurul pun menelpon tantenya atau bulenya tentang kondisi paman dan mengatakan pada sang bule agar tetap sabar dan tegar. Pak Wahyu yang kasihan dengan Nurul pun mengawal Nurul pulang. Dan sesampainya di Kecamatan Nguling, Wahyu membesarkan hati bulenya Nurul. Wahyu juga menyerahkan beberapa lembar uang tanda bela sungkawa. Setelah sholat subuh,
Wahyu kembali memacu motor trailnya untuk kembali ke lekok. Ia tidur di kursi kantor sebentar karena matanya sudah sangat mengantuk sekali. Kemudian, urusan-urusan lainnya seperti melacak pelaku sudah diserahkan ke Inafis Polda Jatim. Anjing pelacak unit K9 pun sudah dikerahkan. Kini, Wahyu bisa sedikit bersantai. 3 hari berlalu. Tim Inafis dengan cepat berhasil mengamankan pelaku pembunuhan bernama Amil. Motif pembunuhan tersebut adalah lantaran Amil tersinggung dengan Sapri. Sapri ini semasa hidupnya memang bekerja sebagai nelayan dan penjual ikan. Tetapi ia juga kerap memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Bunga yang ditawarkan Sapri ini sangat rendah, sehingga banyak warga yang senang pinjam ke Sapri daripada ke bank. Amil adalah salah satu orang yang meminjam uang ke Sapri. Amil memang sering mengadakan pesta, makanya ia perlu banyak dana. Utang Amil ke Sapri ini tak kunjung dibayar dan Sapri masih setia menagih. Karena risih dan marah ditagih terus, akhirnya Amil tega membunuh Sapri dengan hantaman benda tumpul. Untungnya, Inafis dan unit K9 bergerak cepat dan menangkap Amil hanya dalam waktu 3 hari. Lalu, bagaimana dengan teror Jin Korin Sapri yang bergentayangan? Di mana awal mulanya? Ya, seperti yang bisa kita tebak. Satu orang PHL yang iseng meneteskan setetes jeruk nipis ke tubuh Sapri itulah yang menjadi awal mula adanya teror hantu Sapri. Kita kembali ke malam hari ketika jeruk nipis telah diteteskan ke jasad Sapri. Setelah ditetesi itu, PHL pun melakukan tugas yang semestinya ia kerjakan. Dan setelah selesai, jenazah pun dipindahkan ke porong untuk diidentifikasi lebih lanjut. Para PHL ini tidak melihat penampakan dari sosok hantu Sapri. Namun, saat jam 1 pagi ini, ada suster yang harus ke kamar di pojok. Nah, si suster ini melihat sosok yang kepalanya berlumuran darah berjalan santai lewat di depannya. Tentu saja, suster ini langsung putar balik ke halaman depan untuk menghindari si hantu. Lalu, suara-suara yang didengar oleh Wahyu itu juga rupanya berasal dari Jin Korin atau hantu Sapri. Namun Wahyu tidak bisa melihat sosoknya, hanya mendengarkan suaranya saja. Sosok kepala bersimbah darah ini rupanya juga dilihat oleh Pak Satpam di depan. Waktu itu, Pak Satpam sedang menjaga pos depan. Lalu Pak Satpam mendengar ada suara langkah kaki. Ketika Pak Satpam menoleh, rupanya sudah ada hantu Sapri yang berjalan dari taman depan menuju keluar rumah sakit. Hantu tersebut tidak menggubris Pak Satpam. Ia berjalan lurus ke arah luar. Terlihat darahnya menetes membasahi hantu tersebut. Sesampainya di luar, hantu tersebut menghilang begitu saja. Pak Satpam tadi celingukan. Beliau penasaran mau kemana hantu tersebut. Tapi setelah malam itu, Pak Satpam tidak pernah lagi melihat hantu itu. Malam selanjutnya, sehari setelah kematian Sapri, Amil, sang pembunuh, sedang terburu-buru menuju suatu tempat. Ia berjalan secara sembunyi-sembunyi. Sesekali ia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tak ada orang yang melihatnya melintasi jalan naik turun khas jalan desa. Ia membawa sebuah kain pel bersih dan sabun deterjen saset. Ia menuju ke sebuah bangunan berwarna biru. Sesampainya di sana, Amil segera masuk ke dalam bangunan itu. Bangunan tersebut adalah rumah bor sumur. Rumah bor itu memiliki warna biru. Semua dindingnya dicat dengan warna biru. Ukuran rumah bor juga hampir mirip rumah yang memiliki ukuran 6 kali 12 meter. Jika malam, suasana di sekitar rumah bor desa Telaga memang mencekam. Hampir tidak ada penerangan kecuali 2 lampu yang terpasang. Itu pun nyala lampunya remang-remang. Amil masuk ke dalam dan segera mengelap bekas ceceran darah yang masih tersisa. Rupanya, Amil membunuh Sapri di dalam rumah bor tersebut. Ia buru-buru mengelap semua darah yang tersisa. Waktu ia sedang mengelap bercak darah, ia mendengarkan ada suara misterius. "Aduh, kepalaku, mengapa kau memukul kepalaku, Amil? Kau harus bertanggung jawab, Amil," kata suara misterius tersebut. Amil yang mendengar suara itu langsung melarikan diri dari sana dan ia meninggalkan kain lap yang ia gunakan untuk membersihkan bercak darah.
Ia tak sempat menyiram dan menuangkan sabun deterjen ke lantai rumah bor tersebut karena sudah ketakutan. Kain lap inilah yang nantinya ditemukan oleh anjing pelacak unit K9. Namun saat itu, Amil tak terlalu menghiraukan kain lap yang tertinggal karena ia tahu bahwa suara yang tadi ia dengar adalah suara hantu Sapri yang menuntut balas. Amil segera berlari ke dalam rumah dan mengunci rapat-rapat rumahnya. "Mas, kamu kenapa? Kok ketakutan gitu? Seperti dikejar setan," kata istri Amil. "Ya, memang aku dikejar hantu deh, hantu Sapri," kata Amil. Tak lama kemudian, pintu rumah Amil diketok. Tok tok, tok tok. Lalu diikuti dengan suara, "Amil, bayar hutangmu, Mil." Awalnya suara hantu Sapri tadi pelan dan santai, tapi lama-kelamaan suara tersebut bertambah keras. "Mil, Amil, bayar hutangmu, Mil. Bayar hutangmu yang 13 juta itu, Mil." Ucap suara tersebut. Amil dan sang istri ketakutan. Barulah di situ sang istri tahu kalau Amil telah membunuh Sapri, dan kini jin Korin Sapri bergentayangan menghantui Amil. Suara ketukan itu berhenti. Lalu sang istri mengintip di balik jendela. Tak ada apa-apa. Amil yang bejat ini ternyata membuka pintu belakang rumah lalu melarikan diri, meninggalkan sang istri di dalam rumah sendirian. Sang istri yang panik dan takut akhirnya berdoa memohon perlindungan pada Sang Maha Kuasa. Ia pun pasrah dan kembali tidur di kamarnya. Tapi anehnya, setelah suaminya itu pergi, istri Amil sudah tidak mendengarkan lagi rintihan dan juga teriakan dari hantu Sapri. Sementara itu, Amil yang tadi kabur lewat pintu belakang pun masih lari hingga ke jalan besar. Sesampainya di jalan besar, ia segera menuju pangkalan ojek untuk kabur ke Surabaya. Namun entah kenapa, suasana pangkalan ojek di sana sepi. Tak ada satu orang pun, malahan Amil mendengar lagi suara yang tidak ingin ia dengarkan. "Amil, bayar hutangmu. Hutangmu sangat banyak. Bayarlah. Uang 13 juta itu milikku. Kembalikan, Amil," ujar suara tersebut. Amil yang panik lalu berlari lagi ke jalan yang lebih besar, yaitu jalan lintas provinsi. Ia berharap bisa menemukan bis malam. Tapi belum sempat Amil sampai ke jalan besar, terlihat Pak Man dari kejauhan mengenakan topi coklat miliknya. Tetangganya Amil itu menghadangnya dan bertanya, "Mil, tunggu Mil. Kamu ini kayak kesetanan aja. Memangnya ada apa?" tanya Pak Man kepada Amil. Anu Pak Man, saya dikejar setan," ujar Amil. "Oh, setan yang seperti ini yang kamu maksud," kata Pak Man sembari melepas topi coklat kesayangannya. Darah mengucur deras dari kepala Pak Man. Kepala Pak Man yang tadinya bulat mulus kini perlahan mulai rusak, retak, membentuk cekungan-cekungan menyeramkan. Wajah Pak Man yang tadinya bagus kini berubah menjadi rusak dan bersimbah darah. Ya, Pak Man yang ada di hadapan Amil kini berubah menjadi sosok hantu Sapri. Tetesan darah dari kepala hantu Sapri sangat terasa membasahi baju Amil. Kontan saja, Amil langsung lemas dibuatnya. Amil mau berdoa pun tak bisa, mulutnya tercekat, kerongkongan dan jalur nafasnya tersumbat, suara mampat. Ia hanya bisa memandangi hantu Sapri selama beberapa detik lalu pingsan. Esok paginya, Amil terbangun karena pipinya ditepuk-tepuk oleh seseorang. "Mil, bangun Mil. Kenapa kamu tidur di jalan gini, Mil?" ujar suara tersebut. Amil pun bangun dan melihat Pak Man di hadapannya. "Wah, setan! Wah!" teriak Amil. Tentu saja Pak Man kaget dan segera menjauh dari Amil. "Kamu ini gimana sih, Mil? Ini aku Man, bukan setan," ujar Pak Man. Amil pun terdiam sejenak. Dilihatnya mentari pagi sudah bersinar. Ia mencari tetesan darah, ternyata tidak ada. Padahal ia yakin bahwa tadi malam hantu Sapri berada tepat di hadapannya dan meneteskan banyak darah. Tapi kini tetesan darah tersebut menghilang tak bersisa. Bercak merah pun tak ada.
Ada apa, Mil? Kau cari apa di bajumu? Ujar Pak Man. Enggak, Pak. Saya tadi mimpi buruk. Saya ketiduran di jalan ini karena kecapean. Ujar Amil berbohong. Lalu kenapa kamu kok tiduran di jalan kalau kamu kecapean? Kan kamu punya rumah. Kenapa nggak tidur di rumah saja? Tanya Pak Man sambil menaruh curiga. Pak, saya tadinya mau nyetop bis. Saya mau ke Surabaya naik bis karena mau cari kerja di Surabaya. Ujar Amil berkelit. Pak Man mengangguk-angguk saja dan berkata, ya udah, lain kali kalau kecapean gak usah ke Surabaya dulu. Toh di sini hidupmu cukup. Ujar Pak Man sambil ngeloyor pergi. Amil pun duduk termenung di bawah pohon sambil memikirkan kesalahan-kesalahannya. Ia juga menyesal kenapa ia suka mengadakan pesta sampai berhutang. Setelah merenung, ia pun pergi ke sebuah warung kecil di pinggir jalan dan memesan secangkir kopi. Waktu enak-enak ngopi di warung, tim kepolisian menemui Amil. Lalu mereka membawa Amil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sesampainya di kantor polisi, Amil diinterogasi dan pada interogasi kali ini, ia bisa berkelit dengan baik. Para polisi juga santai saja menginterogasinya. Tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan. Semua proses interogasi dilaksanakan dengan baik dan sopan. Setelah interogasi selesai, Amil diperbolehkan untuk pulang. Sesampainya di rumah sang istri, ternyata sudah pergi dari rumah. Rumahnya kini sepi, hanya ada Amil seorang. Tapi Amil memutuskan untuk tetap tinggal di rumah. Ia tidak tahu harus kabur kemana lagi. Ia hanya memiliki sedikit uang untuk makan, jadi terlalu beresiko kalau ia harus kabur ke luar provinsi.